Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devta. Jadi sekarang ini saya akan menjelaskan dan juga menerapkan beberapa query atau perintah yang termasuk ke dalam DML atau Data Manipulation Language. Jadi video ini akan dibagi menjadi dua part, di mana part pertama ini saya akan menjelaskan perintah insert, update, dan juga perintah delete. Nah, pada database toko ini saya sudah menyediakan beberapa tabel untuk digunakan. Untuk part pertama ini, saya hanya akan menggunakan tabel customer yang sudah saya isi data beberapa. Oke, saya sudah isi satu buah data dengan nama customer Devta, ID customer 1, dan seterusnya. Nah, untuk menambahkan data baru ke dalam tabel customer, itu kita bisa menggunakan perintah insert. Caranya itu tinggal insert into customer, terus kita isi value-nya. Misalnya kolom pertama kita isi 2, kolom keduanya nama customernya John, lanjut ke kolom ketiga misalnya Denpasar, dan kolom keempatnya 1990. Oke, kita tinggal titik koma, enter. Misal kita kalau kita cek lagi tabel customernya, nah data yang sudah kita insert tadi sudah tampil ke dalam, sudah masuk ke dalam tabel customer. Nah, kita juga bisa menambahkan data baru hanya pada beberapa kolom tertentu saja. Caranya tinggal insert into customer. Nah, di sini kita menggunakan tanda kurung, di mana di dalam tanda kurung ini kita akan mengisikannya dengan nama kolom yang ingin diisi. Misal, saya ingin mengisi nama kolom nama customer dan alamat saja seperti ini. Langsung kita enter, kita kasih value-nya. Misal namanya tuh Made, terus alamatnya Kelungkung. Oke, kita enter. Kalau kita cek lagi tabel customernya, nah dapat dilihat di sini tetap nama customer Made dan alamat Kelungkung sudah berhasil ditambahkan. Tetapi dalam tahun lahirnya itu masih nol. Itu karena pada saat kita insert record ini, record Made tadi, kita tidak mengisi kolom tahun lahirnya. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan banyak data secara sekaligus dalam satu perintah. Itu caranya gimana? Itu caranya tinggal insert into customer. Sebenarnya sama aja, sebenarnya mirip saja seperti tadi. Alamat akhir. Oke, kita kasih value-nya misalnya nama Morris, alamatnya London kali, terus tahun lahir 2001. Nah, kalau tadi kan kita menggunakan titik koma nih, di sini langsung kita enter. Nah, misal kita ingin menambahkan banyak data secara sekaligus, kita di sini kita menggunakan koma. Nah, di sini baru kita langsung tuliskan value dari data tersebut. Misalnya namanya itu Lautaro. Terus alamat Buenos Aires, tahun lahir 1989. Oke. Misalnya kita ingin nambah data lagi, tinggal koma aja sama seperti tadi. Misalnya di sini nama Ronaldo, tinggal di Lisbon, tahun lahir 1984. Nah, misalnya kita pengen nambah lagi, Nyoman, California, dan 2006. Nah, setelah dirasa datanya cukup, baru kita menggunakan titik koma di sini, lalu kita enter. Nah, oke, oke.
Kalau kita cek lagi tabel yang kita buat, tabel customernya, nah kita sudah berhasil menambahkan banyak data secara sekaligus dari sini sampai Nyoman. Oke, untuk perintah insert sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke perintah update. Kita clear dulu terminalnya. Kita select, kita lihat tabelnya. Nah, misalnya kita ingin mengubah tahun lahir menjadi 2000, mana cara itu? Kita tinggal pakai perintah update customer, kita set tahun lahir sama dengan 2000 where oke, kita coba tanpa menggunakan where dulu ya. Kita akan melihat apa yang terjadi jika kita update tanpa menggunakan where. Misal kita enter, nah kita cek lagi isi dari tabelnya. Nah, dapat dilihat di sini semua data tahun lahirnya berubah menjadi 2000. Nah, aneh kan? Jadi kita kan pasti dong kita nggak pengen kita ngubah data semuanya seperti ini. Jadi misal kita punya 100 data, kita ubah semuanya jadi 2000 itu kan pasti kita nggak mau seperti itu dong. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pada saat kita update sesuatu, misal kita set tahun lahirnya sama dengan 1997. Nah, setelah ini kita harus mengisi kondisi where. Nah, where ini adalah suatu kondisi di mana kita bisa melimitasi atau membatasi apa saja yang akan dirubah. Misalnya saya mengubah tahun lahir dari John. Kita tinggal where nama customernya itu sama dengan John. Nah, kita enter. Kalau kita cek lagi tabel customernya, oke, dapat dilihat ya, tahun lahir yang berubah itu cuman pada record dengan nama customer John. Jadi sangat-sangat disarankan saat menggunakan perintah update itu kalian harus menggunakan jadi sangat-sangat disarankan pada saat menggunakan perintah update itu kalian harus menggunakan where. jadi sangat disarankan ketika Anda menggunakan perintah update, Anda harus menggunakan where itu untuk sehingga kesalahan seperti ini, kesalahan fatal seperti ini tidak akan terjadi. Oke. Untuk next misalnya kita juga bisa update beberapa data secara sekaligus. Misal kita mengubah tahun lahir dari Morris dan Nyoman misalnya. Itu gampang, kita tinggal update customer, kita set tahun lahir misalnya 2010. Terus ingat kita menggunakan where. Nah, saat menggunakan where, terus di sini nama customer in, karena kita ingin mengubah Morris dan Nyoman, tinggal Morris dan Nyoman. Oke, oke. Kalau kita cek lagi tabel customernya, nah tabel record dari dengan nama Morris dan
Nyoman itu tahun lahirnya sudah dirubah jadi 2010. Oke, itu caranya untuk mengubah atau mengupdate beberapa record secara sekaligus. Oke, untuk perintah update sudah selesai. Selanjutnya kita ke perintah delete. Kita clear dulu terminalnya. Oke, kita cek. Kita lihat dulu tabel customer. Nah, misalnya kita pengen menghapus record dengan ID customer 6, itu caranya tinggal delete from customer where ID customer sama dengan 6. Oke, kalau kita cek lagi tabel customernya, nah, dapat dilihat di tabel ini record yang memiliki ID customer 6 sudah hilang, sudah kita hapus. Nah, misal kita ingin menghapus beberapa data secara sekaligus, kita tinggal menggunakan seperti ini. Kita where ID, misal kita pengen jangan ID deh, misal kita pengen menghapus Made dan Lautaro, kita tinggal menggunakan where nama customer in Made, Lautaro. Oke, selesai. Misal kita cek lagi tabel customernya, nah, dapat dilihat di tabel tersebut record dari Made dan Lautaro sudah berhasil dihapus. Nah, kan kalau kita lihat lagi di sini kan saya setiap menggunakan delete itu pasti saya menggunakan where. Kenapa? Karena coba aja dah. Kita akan coba aja dulu. Misal kita nggak menggunakan where, apa yang akan terjadi? Kita enter, kita select, kita lihat dulu tabel customernya. Nah, empty set. Jadi apa yang terjadi di sini? Karena kita delete from customer ini, karena kita tidak menggunakan where, jadi yang terjadi adalah semua data dalam tabel customer itu dihapus. Jadi saya ingatkan lagi, kalau Anda ingin menggunakan perintah delete, Anda harus menggunakan where untuk menghindari kejadian fatal seperti ini yang akan menghapus seluruh elemen dari tabel tersebut. Oke, untuk part pertama sudah selesai sampai di sini. Untuk part selanjutnya kita akan menggunakan limit, kita akan menggunakan order by, kita akan kita akan menggunakan aggregate dan inner join dan masih banyak lainnya. Jadi untuk part pertama sekian.